Cie, 2, 3. Di sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya di sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo para penonton channel Kabar Rantau dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel Kabar Rantau. Di video kali ini kita akan membahas fakta unik adat Minang yang menganut matrilineal. Jika kalian penasaran dengan konten ini, klik tombol like, komen, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian. Menganut matrilineal, ini berbagai fakta unik adat Minang, satu-satunya suku di Indonesia yang menganut sistem matrilineal. Seperti diketahui, Indonesia memiliki berbagai macam suku, sehingga masing-masing provinsi bisa memiliki adat istiadat yang berbeda. Salah satu yang unik adalah adat Minang, yang merupakan salah satu suku besar yang menganut sistem matrilineal atau garis keturunan ibu. Dalam sejarahnya, masyarakat suku Minang adalah bagian dari Deutero Melayu, Melayu Muda, yang melakukan migrasi dari Cina Selatan ke Pulau Sumatera pada 2500 sampai 2000 tahun silam. Kemudian, suku Minang bermukim di Sumatera Barat, meski kini orang Minang sudah tersebar hampir ke seluruh wilayah Indonesia, seperti di Jakarta. Namun, adat Minang ini adalah aturan serta tata cara yang berlaku dalam kehidupan harian masyarakat Minangkabau. Terutama bagi mereka yang masih bertempat tinggal di Tanah Minang atau di Sumatera Barat. Namun, bagi mereka yang sudah bertempat tinggal di tempat lain tanah rantau, mereka umumnya tetap berusaha untuk memegang teguh adat istiadat yang sudah diterapkan oleh anduang puyang atau nenek moyangnya. Adat istiadat ini nantinya akan diterapkan kepada anak dan cucu. Tujuannya agar adat Minang tetap lestari dan tidak hilang digerus oleh zaman yang terus berkembang. Fakta adat Minang yang unik. Yang pertama, agama yang dipeluk. Agama yang dianut suku Minang adalah Islam. Suku ini cukup taat terhadap ajaran agama Islam dan beberapa hal memang sangat dipengaruhi nilai-nilai Islam. Bahkan jika ada rakyat suku Minang yang keluar dari agama Islam, maka ia sudah tidak lagi dianggap sebagai bagian dari suku Minang. Yang kedua, bahasa yang digunakan. Bahasa suku Minang memiliki pengaruh dari banyak bahasa. Di antaranya berasal dari bahasa Sanskerta, Arab, Tamil, dan Persia. Pengaruh bahasa ini kemudian diserap ke bahasa Minang itu sendiri. Kalian bisa lihat bukti pengaruhnya dari kosakata bahasa Sanskerta dan Tamil yang dijumpai dalam beberapa prasasti di Minangkabau. Kalian akan menemukan beberapa prasasti yang tertulis menggunakan berbagai macam aksara seperti Dewanagari, Pallawa, dan Kawi. Yang ketiga, perempuan membeli pria untuk bisa menikah. Ada salah satu adat Minang yang cukup unik dan masih banyak dilakukan, khususnya di Padang Pariaman. Adat tersebut adalah kewajiban pihak wanita untuk membeli pria untuk bisa menikah. Harganya pun akan disepakati kemudian oleh keluarga calon suaminya. Selain itu, keluarga mempelai wanita juga perlu berbesar hati untuk membiayai seluruh keperluan dalam prosesi pernikahan. Yang keempat, harga jual pria semakin tinggi ketika pria tersebut menempuh pendidikan tinggi. Ukuran harga dari calon pengantin laki-laki yang hendak dibeli oleh calon mempelai wanita biasanya akan dilihat dari tingkat pendidikannya. Jika pria hanya lulusan SMA, maka harga jualnya akan berbeda dengan laki-laki yang lulusan S1 atau S2. Selain itu, kesepakatan harga untuk uang japuik atau uang jemput yang diberikan keluarga mempelai wanita. Ini akan disesuaikan juga dengan tingkat kemampuan ekonomi mereka. Yang kelima, proses pernikahan adat Minang yang panjang. Jika dibandingkan dengan prosesi pernikahan adat lain, prosesi pernikahan adat Minang cenderung cukup merepotkan dan memakan biaya yang tidak sedikit. Meski begitu, ini menunjukkan bahwa adat Minang sangat kaya. Selain itu, setiap prosesi dalam pernikahan adat Minang juga memiliki makna yang dalam bagi tiap mempelai. Berikut ini profesi yang harus dilalui masing-masing calon pengantin Minang. Maresek, ini adalah momen saat pihak keluarga wanita mendatangi pihak keluarga pria. Menimang dan batimbang tando, ini adalah momen pengikat perjanjian yang tidak bisa dibatalkan oleh sebelah pihak. Biasanya, akan menggunakan benda pusaka seperti keris, kain adat.
dan benda-benda lainnya. Mahanta Siriah, pada prosesi ini, calon mempelai pria akan membawa selapah yang berisi daun nipah dan tembakau atau kini sudah diganti dengan rokok. Sedangkan calon mempelai wanita akan menyiapkan sirih. Tujuan dari prosesi ini untuk meminta doa restu kepada mamak-mamaknya atau paman, dan juga saudara ayah. Babako, ini adalah prosesi dijemputnya calon pengantin wanita untuk dibawa ke rumah keluarga ayahnya. Malam bainan, ini adalah ritual melekatkan pacar kuku atau daun inai di kuku calon pengantin wanita. Prosesi ini akan berlangsung sehari sebelum akad nikah dilakukan. Malam Bajapuik, ini adalah salah satu prosesi paling penting dalam ritual pernikahan adat Minang. Malam Bajapuik adalah momen penjemputan mempelai pria dan dibawa ke rumah mempelai wanita untuk melakukan akad nikah. Yang keenam, warisan atau pusako yang diberikan kepada anak perempuan. Tahukah kalian bahwa harta warisan dari keluarga Minang ternyata hanya jatuh ke anak perempuan saja? Anak laki-laki tidak memiliki hak untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya. Jika sebuah keluarga Minang tidak mempunyai anak perempuan, maka yang berhak menerima warisan adalah keponakan perempuan dari adik atau kakak perempuannya. Aturan ini bukan tanpa tujuan. Leluhur orang Minang berharap aturan ini akan membuat para pria Minang untuk mandiri secara finansial dan tidak pernah bergantung pada orang tuanya setelah dewasa. Yang ketujuh, garis keturunan ibu yaitu matrilineal. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, suku Minang sangat unik karena mereka menggunakan garis keturunan ibu atau matrilineal. Jadi, jika ada seorang pria Minang memiliki suku Guci lalu menikah dengan seorang wanita Minang bersuku Tanjung, maka kelak seluruh anaknya adalah suku Tanjung. Oleh karena itu, keluarga Minang sangat mendambakan kehadiran anak perempuan dalam pernikahan mereka. Yang kedelapan, menjual anak laki-laki yang mirip ayahnya. Jangan kaget dulu ya sobat, maksudnya menjual ini sebenarnya hanya simbolis saja sehingga tidak benar-benar dijual. Jika ada anak laki-laki yang mirip dengan ayahnya, maka keluarga Minang akan menjual anak laki-lakinya yang masih bayi ini pada saudaranya yang belum memiliki keturunan. Pihak keluarga yang membeli akan memberikan sejumlah uang kepada orang tua anak laki-laki sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Maka, anak laki-laki tersebut tetap dirawat dan dibesarkan oleh orang tuanya. Adat seperti ini juga masih berlaku hingga sekarang. Sebab, masyarakat Minangkabau yakin bahwa jika hal tersebut tidak dilakukan, anak laki-laki atau ayahnya salah satu bisa meninggal dunia. Yang kesembilan, menjunjung tinggi cita rasa makanan. Salah satu yang melekat dari suku Minang adalah makanan khas mereka yang memiliki cita rasa sangat lezat. Masyarakat Minangkabau juga dikenal sangat menjunjung tinggi cita rasa dari setiap masakannya. Mereka menggunakan berbagai macam bumbu, rempah-rempah, dan berusaha untuk menggunakan sedikit sekali penyedap rasa. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika rumah makan Padang yang tersebar di Indonesia laris dan disukai oleh hampir berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Bahkan, rendang juga pernah mendapatkan gelar sebagai makanan paling enak nomor 1 di dunia pada tahun 2017 silam. Itulah berbagai fakta menarik seputar adat Minang yang perlu dipahami. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan tentang fakta-fakta unik yang masih terterap di adat Minang. Penjelasan di atas bukan hanya tentang mengenai matrilineal, tetapi juga tentang keunikan dari ciri khas adat Minang yang sampai sekarang masih dilakukan oleh sebagian banyak orang Minang. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa berikan like, komen, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.